umur. Jadi sebenarnya sih aku tuh kenal literasi waktu kecil, udah sejak SD. Dari awal, dari pertama sih itu karena aku baca novel waktu kelas 4. Aku suka banget sama ceritanya. Itu cerita tentang pembunuhan gitu. Yang creepy banget. Nah, pas itu aku jadi penasaran, bilang, lah aku juga pengen lah punya cerita kayak gitu. Nah, aku akhirnya nulis, terjun di dunia literasi, masuk pertama kali punya teman literasi itu waktu eh, di Facebook. Nah, di Facebook itu lingkar literasinya luas banget pokoknya. Nah, aku punya teman literasi, pokoknya kita tuh ada grup, aku masuk grup kepenulisan, banyak. Mungkin dulu aku tuh ikut 20 grup lah di Facebook. Itu pindah ke WhatsApp. Aku belajar belajar dari mereka cara menulis yang benar dan baik. Uh, Awalnya sih memang tulisan aku itu berantakan banget dan nggak ada yang melirik sama sekali. Tapi akhirnya setelah kenal beberapa orang hebat yang dari penerbitan dan bahkan yang ikut mentoring kelas penulis bestseller, nah aku belajar dan akhirnya bisa jadi editor naskah. Terus aku juga bisa menyelesaikan beberapa naskahku meskipun ya begitu hasilnya kurang memuaskan karena kalau dilirik lagi naskah yang dulu kalau dibandingkan dengan sekarang itu wow, kita tuh kayak wah aku pernah nulis ini ya, kayak nggak percaya nulisnya amburadul banget. Dan dan tahun demi tahun kan aku tuh bergelut udah 7 tahunan ya. Aku punya teman teman literasi yang dulu akrab banget, sama-sama ngapain, tapi sekarang karena lost kontak jadi gak ketemu lagi. Terus tahun ini alhamdulillah karena aku eh, fokus di fokus di menuliskan, aku akhirnya bisa bisa terjun ke dunia penerbitan itu, dan mimpi aku buat punya penerbitan itu diwujudkan sama Nao dan Karara. Akhirnya bisa sih meskipun awalnya itu cuman pengen ikut-ikutan doang sih, kayak wah kita kayak pengen pengen juga lah kerja buat nambah nambah fee gitu, dan gak nyangka bisa dan gak nyangka banget Yukimedia bisa bertahan sampai sekarang. Dan kayaknya bulan depan Yukimedia bakal ultah loh. Udah dekat. Wah gak nyangka udah 1 tahun banget. Sebenarnya sih aku dalam dunia kepenulisan itu gak spesial spesial amat sih. Banyak suka duka, mulai dari dapat kritikan pedas dari pemateri, dari mentor. Aku punya mentor dan sekarang udah gak saling ketemu lagi karena dia juga kami hilang kontak. Dia yang ngajarin aku, yang menguasai KBBI, PUB, pokoknya dia tuh baik banget pokoknya. Tapi udah sekarang udah lost kontak sih. Semoga ketemu sih. Oke, Oke, ternyata Kak itu Ian aja. punya mentor ya Kak. Boleh nggak kalau misalnya Iya, ada pertanyaan nih dikit dari aku? Apa sih fungsinya mentor dalam dunia kepenulisan, penting nggak? Atau bisa kita 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 sendiri aja tanpa mentor? tergantung sih begini. Sebenarnya bisa loh. Eh, kita bisa sendiri autodidak gitu. Tapi gunanya mentor biasa kan kalau misalnya kita nggak mentor itu punya biasa, mereka wawasannya juga lebih bagus kan. Jadi mereka lebih mengenal banyak hal daripada kita. Kalau misalnya kita share-share sendiri, cari-cari sendiri, itu juga kesusahan sih. Karena masing-masing orang itu kalau cari materi atau belajar otodidak itu terbatas. Aku jujur ya, aku dulu tuh terbatas banget kalau cari materi. Jadi aku punya mentor, dia ngajarin, wah dia kenalin ini yang aku gak temukan di kalau lagi share di Google. Gitu.
Oke, berarti kesimpulannya kalau mau pakai mentor lebih baik ya Kak. Ya, Soalnya hasilnya sih yang lebih baik. mentor itu yang Dan kita juga lebih lebih termotivasi gitu. Kan dia nge-upgrade diri kita. Dia semangatin bilang, kamu harus selesaikan naskah ini begini-begini. Pokoknya dia otoriter. Kayak, wah, ngedes. kalau mau konsisten usahakan cari mentor karena emang dari mentor itu kita dapat belajar banyak hal juga ya Kak Yun. Halo Kak Yun. Ya, Oke. Aku kira on connect tadi. Oke, kita masuk pertanyaan selanjutnya nih. Makasih jawabannya dari Kak Yun tadi. Kak, gimana sih cara buat sifat karakter di novel yang kita buat itu jadi stabil? Karena setiap nulis sifat karakter tuh selalu berubah sesuai mood. Jadi kalau misalnya dia lagi nggak mood, otomatis karakternya juga kayak nggak mood ya. Oke, silakan Kak oh Yun my untuk god. dijawab. Iya, iya. Eh, karakternya suka berubah-ubah. Pak, itu nggak konsisten banget ya kalau nulis nulis tokohnya berubah-ubah. Jadi ada tips sih. Pertama-tama kalian harus bikin biodata karakter kalian itu sangat berpengaruh banget kalau dalam menulis cerita. Kita tuh harus bikin biodata lengkap biodatanya kan. Terus intinya itu biodatanya harus lengkap, ada nama, karakter, tulis karakternya. Misalnya dia orangnya pemarah, harus pemarah. Nah, kalau misalnya mood kamu mengganggu hal tersebut, kamu berhenti nulis dulu. Perbaiki mood kamu terlebih dahulu. Karena dalam menulis kita tuh nggak boleh harus sesuai mood. Menulis itu nggak, kalau dalam berkarya kita itu nggak boleh ngikutin mood. Karena kalau kalian ngikutin mood, itu bikin bikin kalian berhenti berkarya. Beneran. Aku punya teman, dia kan spill ke bidang musik. Nah, dia sendiri orangnya moodian gitu. Kalau dia bikin musik, dia harus mood gitu. Dan akhirnya dia menyadari kalau ternyata dia harus dia harus uh, berkarya tanpa harus memikirkan moodnya dia. Mau kamu senang, sedih, bad mood, pokoknya gimana pun, kamu harus mulai karya kamu harus selesaikan. Kalau kamu sudah mulai, kamu harus selesaikan. Itu tanggung jawab kamu. Uh, jadi kalau dalam bikin karakter itu, karakternya harus intinya kalian harus punya biodata. Ini buat kalian yang kesusahan, emang sih yang kesusahan dalam konsisten dalam membuat karakter. Kalian harus punya biodata. Biodatanya tuh lengkapin data-datanya yang kayak kayak kalian ngisi CV. Harus sesuai itu. Nah, setelah itu kalian juga jangan lupa buat buat tulis catatan kecil lah. Catatan kecil di situ untuk karakter karakter tertentunya dia yang biar nggak hilang-hilang kendali gitu. Usahakan jangan terpengaruh dengan mood kalian. Tulis aja. Tapi jangan masukin mood kalian di dalam situ. Oke, aja. Ada pertanyaan lain? Jadi kesimpulannya kayak kita nggak boleh ngikutin mood kita ya dan harus bikin biodata dari penulisnya dari karakter kita masing-masing itu biar jelas dia moodnya kayak gimana atau dia karakternya gimana, pemarah dan lain-lain ya Kak. Oke, ada nih pertanyaan masuk di direct message dari Aldenara. Kak, di mana sih kita bisa cari mentor? Nah, aku juga pengen nanya nih. Silakan dijawab Kak Yun. Uh, Kemarin aku dapat mentor itu cuman iseng-iseng doang sih, serius. Aku tuh uh, kemarin tuh di Facebook. Facebook itu luas kan. Nah, ada penulis yang keren banget. Dan ada temen nulis dia tuh awalnya suka ngomentarin cerita-cerita aku. Dia bilang ini salah pengetikan, salah penempatan. Harusnya dialog aksi pakai titik terakhirnya dialog teks kayak begitu. Dia nunjukin letak-letak kesalahan aku menulis dan akhirnya aku DM chat pribadi dia duluan kan. Nah, di situ aku bilang
wah kakak tahu begini banyak ya. Akhirnya kami dekat gitu. Dia tuh cewek, bukan cowok ya. Akhirnya kami dekat dan aku kadang-kadang suka bilang, aku kadang-kadang kasih naskah aku buat dia kritikin gitu. Dan sebelum kalian mau punya mentor, kalian tuh harus punya mental siap untuk dikritik. Karena kritikan mentor itu pedas banget loh. Bahkan aku pernah di, di dikasih komentar gini, kalau tulisan kamu jelek kayak begitu, mending berhenti menulis. Wow, itu dia nyuruh aku berhenti menulis, tapi justru di situ aku bilang, wah masa sih aku disuruh berhenti menulis. Akhirnya aku perbaiki tulisan aku dan akhirnya dia bilang, oke, kamu udah mulai membaik ya. Nah di situ, jadi intinya kalau mau cari mentor sih kalian harus punya teman bawaan ya, punya teman yang banyak gitu di dunia literasi. Cari-cari teman aja. Banyak kok, bisa via di Wattpad. Kalian juga bisa punya teman di Wattpad loh. Aku juga ada beberapa teman cuman ketemunya di Wattpad doang. Terus rajin-rajin masuk grup kepenulisan. Nah, di grup kepenulisan itu biasanya kalian bisa ketemu mentor yang baik. Dan itu juga tergantung dari mereka sendiri sih mau nge-mentorin kalian atau enggak. Juga dari sikap kalian, apa kalian bisa di-mentorin atau enggak. Begitu. Jadi buat Aldenara kalau mau cari mentor, bagusnya kamu cari aja di grup kepenulisan. Sekarang itu banyak kok grup kepenulisan yang aktif dan bagus-bagus banget materinya. Oke, makasih jawabannya Kak Iyun. Jadi intinya kita harus nambah relasi ya teman-teman, tambah relasi. Nanti kalau misalnya ada teman kita atau kenalan kita yang ilmunya mungkin lebih tinggi dari kita dan bisa ngajarin kita banyak hal, itu bisa deh kita minta untuk jadi mentor kita gitu. Oke, makasih Kak Iyun untuk jawabannya. Kita lanjut nih, ada pertanyaan lagi dari Kak Anya. Apa menulis itu dapat menyita waktu Kak? Soalnya susah banget fokus gitu. Oke Kak Yun, Pak dipahami pertanyaannya Kak? Ya, paham. Oke, Apa menulis silakan itu dijawab bisa Kak Yun. menyita waktu? Ya, benar sih. Tergantung niatnya sih begini. Kalau misalnya menulis dijadikan hobi, itu tentunya nggak nyita waktu ya. Tapi kecuali kalau misalnya kalian nulis untuk pengen dapat cuan, nah itu baru menyita waktu. Apalagi kalau kalian kuliah, kayak aku nih, aku tuh menulis hobi. Jadi setiap hari aku memang sisihkan waktu buat menulis. Menulis apa aja sih? Diari, diari juga bisa, itu termasuk menulis. Atau kadang-kadang aku bikin cerpen, puisi, gitu. Dan itu menurut aku nggak menyita waktu aku. Tapi kalau misalnya memang kalian nggak punya hobi menulis, itu tentu saja termasuk menyita waktu. Menyita waktu kalian, mengganggu jadwal kalian. Jadi aku nggak saranin sih sebenarnya jadikan menulis hobi itu balik ke diri kalian. Apakah kalian menganggap menulis itu beban atau kalau aku pribadi menulis itu ya bukan beban, itu adalah kesukaan aku. Jadi aku selalu punya waktu untuk menulis. Oke Kak, terima kasih jawabannya. Gimana Aldinara terjawab pertanyaannya kan? Aldinara, Kak Anya. Jadi bukan kalau misalnya mau cuan ya kita harus merelakan waktu kita untuk dapat uang dari menulis. Tapi kalau misalnya hanya sekedar hobi, maka ya pasti ada deh waktu luangnya. Soalnya misalnya ada waktu istirahatnya, kita bisa nulis ya Kak Yon. Oke, udah berapa pertanyaan tuh? Udah 5 ya. Terima kasih untuk semuanya yang bertanya. Ada lagi? Oke, masih ada.
Baik, jika tidak ada, kita oh, ada lagi, ada. Maaf ya. Ini pertanyaan dari Kak Irfan. Gimana sih supaya tulisan kita dilirik penerbit? Ah, ayo silakan dijawab Kak Yun. Gimana sih supaya tulisan kita dilirik penerbit? Ada beberapa sih tips dari aku. Nah, pertama itu kalian harus punya karya yang emang alurnya itu beda ya, nggak 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 pasaran gitu. Kalau kami sendiri yang di penerbit di Wikimedia, kami tuh biasanya lirik karya orang dari alur ceritanya yang bagus dan menarik, dan kalian juga harus rajin-rajin promosi cerita biar cerita kalian itu bisa dilirik penerbit. Sekarang kan udah banyak penerbitan indie yang lagi hunter naskah gitu. Ada baiknya kalian tuh promosiin di seluruh sosial media kalian. Di Facebook itu paling luas sebenarnya jaringannya yang paling luas itu di Facebook. Cuman kalau Wikimedia sendiri kita tuh jarang aktif di Facebook karena ya kendala waktu sih, jadi lebih sering main ke Instagram. Dan kalau misalnya kita juga biasa lirik karya-karya orang yang di Instagram, kayak bener promosinya gitu, bener promosi cerita mereka yang di Wattpad. Jadi kalau ingin dilirik penerbit, karya kalian harus menarik, terus eh, penulisannya itu rapi sesuai dengan KBBI dan PUB. Lalu intinya rajin-rajin promosi aja sih biar dilirik penerbit. Barangkali Nao punya penambahan buat pertanyaan tadi. Kayaknya Nao banyak tahu deh. Gimana ya Kak? Kalau banyak tahu nggak juga sih, tapi intinya yang pertama kalian harus lebih pahami dulu apa sih kaidah penulisan, kata-kata baku, terus gimana cara menulis yang baik, pemilihan kata-katanya juga yang lebih menarik. Nanti otomatis para pembaca juga bakalan tertarik. Dan balik lagi sama yang udah dibilang Kak Yun, jika pembaca udah tertarik sama cerita kita dan kita udah promosi, otomatis nanti lama-kelamaan cerita kita ratingnya akan jadi naik kayak di Wattpad ya, misalnya. Jadi otomatis kalau misalnya udah banyak pembaca sama banyak yang vote, bakalan ada kok penerbit yang bakal melirik karyanya. Jadi tetap semangat karena semuanya butuh perjuangan. Itu sih intinya, Kak. Oke, berarti udah terjawab ya. Semoga puas nih Kak Irfan sama jawabannya. Mungkin udah 6 pertanyaan kita, artinya udah 2 sesi pertanyaan. Walaupun tadi aku nggak sempat sebutin 2 sesi dan sempat connect juga, mohon maaf. Dan kita akan lanjutkan pada akhir dari materi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang udah menyimak materi dari Kak Yun selama kurang lebih 40 menit. Dan selanjutnya kita kita persilahkan kepada Kak Yun untuk memberikan kesimpulan nih dan pesan-pesan untuk kita semua. Ayo, silakan Kak Yun. Halo Kak Yun. Tunggu. Oke Kak. Oh iya, untuk link absen sebentar lagi akan kita share ya di chatnya.
Silakan untuk dicek chatnya dan diisi. Jangan lupa di screenshot waktu ikuti Zoom karena di dalam absen juga bakalan diminta SS-annya. Belum connect lagi. Halo, cek. Kak In mana? Halo, cek. Oh, bentar. Bentar ya, aku bakalan kirim link untuk absennya. Tadi sampai mana ya? Aku lanjut nih kesimpulannya. Aku lanjut. Oke. Tadi sampai di jangan jadikan pencapaian orang lain sebagai ancaman, tapi jadikan hal tersebut motivasi kalian untuk terus menulis dan berkarya yang lebih wow. Terus aku selalu tekankan bahwa kita tuh harus lebih dan mencintai diri kita sendiri. Buat teman-teman yang sekarang lagi menulis dan baru mau menulis atau memulai menulis, kalian harus pasang mental yang kuat-kuat. Karena menulis juga butuh mental kuat ya, biar nggak berhenti di tengah jalan. Itu aja dari aku. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iyun atas semua jawaban yang udah disampaikan kepada kita semua. Nah, jadi kesimpulannya untuk teman-teman semua, kalau ingin menulis, jangan pikirin kata-kata orang yang bakal ngejatuhin. Tapi kita nggak boleh terserah menulis aja, kita harus tetap memahami gimana sih kaidah kepenulisan itu, gimana hal-halannya juga. Dan harus bersikap optimis, memahami kemampuan diri sendiri, menjadi diri sendiri, dan menjadikan pencapaian orang lain sebagai motivasi, bukan untuk ancaman untuk kita, serta menyusun rencana atau buat target untuk menulis. Nah, untuk selanjutnya, saya akan izin pamit undur diri, karena selanjutnya kita akan bagi-bagi voucher gratis yang akan dibawakan oleh Kak Fania kembali. Nah, untuk itu saya sebagai moderator dari materi pada pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari Kak Iyun. Terima kasih kepada Kak Iyun kami ucapkan atas materinya, dan Kak Nao yang sudah membantu memoderet acara seminar hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya jangan keluar dari Zoom dahulu, soalnya bakalan kalian harus ngisi absen buat dapetin vouchernya sama sertifikatnya juga. Jadi kita mau bagi-bagi voucher terbit buku gratis nih, yang dimana syarat dan ketentuannya akan dibacakan oleh Kak Rara. Pada Kak Rara kami persilahkan. Oke, halo semua. Tadi udah kenalan kan? Semoga pada ingat. Oke, kan kami dari tim Yuki Media akan membagikan voucher terbit gratis untuk kalian semua. Tapi ini terbatas ya. Voucher berlaku sampai tanggal 31 Oktober 2021, tepat pas ulang tahun YM, itu berarti 1 bulan dari sekarang. Kita akan ngasih 3 kode voucher yang akan kita sampaikan satunya di setiap seminar. Jadi, 1 kode voucher itu cuma berlaku buat 10 orang tercepat. Terus, Kak, bagaimana gunain vouchernya, Kak? Nah, kalian bisa email ke emailnya YM, yukimedia31@gmail.com. @gmail.com. Nah, kalian masukin tuh kodenya. Habis itu, kalian isi biodata singkat kalian, nama, alamat, dan lain-lain. Kayak biasa aja, habis itu kalian kirim naskahnya. Kak, kalau belum ada naskah gimana, Kak?
kalian isi aja dulu, kalian email YM, habis itu kirim geodata, kode voucher kalian, habis itu bilang, Kak, naskah aku belum jadi atau gimana, kasih keterangan, naskah kalian belum siap. Habis itu kodenya catat ya. Saya kebacain berapa kali nih? 3 kali ya. Untuk kode voucher pertama YM seminar sesi pertama ini adalah 1, 8, 9, YM, TBG 1. Catat ya. Ulangi lagi. 1, 8, 9, YM, TBG 1. Sekali lagi. Kayaknya cukup. Ditunggu ya secepatnya. Kan karena satu kode voucher cuma berlaku untuk 10 orang tercepat. Jadi jangan sampai ketinggalan. Saya kembali ke Kak Fanya. Iya, terima kasih kepada Kak Rara. Buat yang di rumah, semoga beruntung ya. Ngomong-ngomong, kita sudah sampai di penghujung acara pada pagi hari menjelang siang ini. Jadi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan teknis. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti malam ya. Kak, boleh izin itu bentar? Boleh. Kita ada sesi foto bersama loh. Yuk. Ya udah pada live. Ada yang bisa on cam, jadi kita foto bersama untuk dokumentasi. Oke, silahkan bagi yang bisa on cam, silahkan on camnya ya. Oke. Ada lagi yang mau on cam? Oke, siap. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Terima kasih ya. Jangan lupa absennya ya. Semoga beruntung.